Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya. Setelah kehilangan 330 triliun di Twitter, Elon Musk kini harus kembali kehilangan 216 triliun rupiah karena Teslanya atau sekitar 11% dari kekayaannya. Dikutip dari Forbes, pada Minggu 9 April 2023 kemarin, Elon Musk kehilangan sekitar 14,5 miliar US dollar atau sekitar 216,31 triliun, asumsi kurs 14.918 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini saja. Kekayaan bersih Elon Musk turun sekitar 7% menjadi 187,9 miliar US dollar atau sekitar 2.800,3 triliun. Forbes mencatat sejauh ini merupakan penurunan terbesar secara bruto dan persentase dalam pekan ini di antara semua miliarder. Saham Tesla sendiri turun hingga 52% sejak 4 April 2022 yang lalu, saat Elon Musk mengungkap akan membeli 9,2% saham Twitter. Itu adalah penurunan terbesar dari perusahaan manapun yang tercatat di SP500 dengan kapitalisasi pasar lebih dari 15 miliar US dollar. Berdasarkan data FactSet, kekayaan bersih Elon Musk turun lebih dari 100 miliar US dollar sejak April lalu, sementara kapitalisasi pasar Tesla merosot hampir 1,2 triliun menjadi 600 miliar US dollar. Setelah kalah saing dari mobil asal Cina, Tesla memangkas harga seluruh mobil listrik mereka di Amerika Serikat. Potongan harga mobil-mobil Tesla ini mencapai 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah per unit. Mengutip dari Nikkei, ini merupakan 3 kalinya sepanjang tahun 2023 Tesla memberi potongan harga untuk mobil-mobilnya. Kebijakan ini diambil untuk menarik lebih banyak pembeli di tengah kenaikan suku bunga. Dan jika ditotal dari 2022 hingga 2023, maka Tesla sudah 5 kali melakukan pemangkasan harga. Diskon sebesar 5.000 US dollar per kendaraan itu untuk model S dan X, sementara bandrol model Y dipangkas sebesar 2.000 US dollar atau sekitar 29,8 juta rupiah per unit. Penjualan Tesla pada kuartal pertama tahun ini 2023 sebetulnya tumbuh 36% guys. Tapi itu jauh dari ekspektasi analisis. Perusahaan mengatakan mereka mencetak rekor 3 bulanan sekitar 422.875 unit di seluruh dunia periode Januari hingga Maret tahun 2023. Analisis Whithouse Research Mobile Abul Samit mengatakan pemotongan harga itu menandakan permintaan dari konsumen atas mobil listrik buatan Tesla melambat. Perusahaan, kata dia nih, perlu menjual lebih banyak kendaraan agar pabrik tetap beroperasi dengan kapasitas penuh untuk melindungi margin keuntungan yang tinggi. Tesla saat ini tercatat memiliki 4 pabrik di seluruh dunia, yaitu di Austin, California, Berlin, dan di Shanghai. Analisis lain berspekulasi bahwa Tesla memotong harga untuk memanfaatkan margin keuntungan per kendaraan. Langkah tersebut meningkatkan pasar dan memberi tekanan pada perusahaan-perusahaan rintisan maupun pemain otomotif lama yang saat ini mulai meluncurkan EV seperti BMW dan Ford. Pemotongan harga oleh Tesla ini kelihatan meningkatkan permintaan meskipun suku bunga meningkat yang dirancang untuk memperlambat ekonomi dan mengekang inflasi. Sejak Federasi Reserve Amerika Serikat menaikkan suku bunga pada Maret tahun lalu, rata-rata pinjaman kendaraan baru melonjak dari 4,5% menjadi 7% menurut data Eijkman. Tesla juga mengatakan akan merilis pendapatan kuartal pertama setelah pasar tutup pada 19 April tahun ini. Buat yang kemarin kuar-kuar nih, Tesla bangun pabrik di Meksiko, mungkin juga dengan pabrik baterainya, dengan mendapat pasokan nikel dari Kaledonia Baru melalui perusahaan dari Brazil yaitu Vale, maka itu hanya omong kosong saja guys. Buktinya nih, Tesla akan membangun pabrik baru di Shanghai, Cina. Pabrik tersebut digadang-gadang mampu memproduksi sekitar 10.000 baterai megapack per tahun. Hal itu disampaikan melalui Twitter pada Minggu 9 April kemarin. Dilansir dari Reuters, Senin 10 April 2023, Tesla akan membangun pabrik tersebut pada kuartal ketiga tahun ini dan memulai produksinya pada kuartal kedua tahun 2024.
Saat ini produsen kendaraan listrik tersebut telah mengoperasikan pabrik Megapack di California. Pabrik ini juga memproduksi sekitar 10.000 Megapack per tahun. Adanya pabrik baru di Shanghai ini, Tesla akan memanfaatkan rantai pasokan baterai Cina untuk meningkatkan produksi dan menurunkan biaya unit baterai lithium-ion Megapack. Hal itu juga memenuhi kebutuhan peningkatan permintaan secara global. Selain itu, pabrik yang ada di Shanghai mampu memproduksi sekitar 22.000 unit per minggu, yakni produk Model 3 sejak tahun 2019. Tesla juga berencana memperluas Gigafactory Shanghai untuk menambah kapasitas tahunan sebesar 450.000 unit. Namun demikian, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di Cina melambat hingga 20,8% dalam 2 bulan pertama tahun 2023. Turun dari 150% pada periode yang sama pada tahun lalu, yaitu tahun 2022. Gimana mau saingan sama Cina? 1 tahun turun 150% tuh pada periode yang sama. Selain itu, Tesla mendapatkan kecaman dari negara asalnya karena ketegangan Amerika Serikat dengan Cina. Salah satunya dipicu oleh penembakan balon mata-mata asal Cina yang diduga berkaitan dengan dukungan Beijing untuk Vladimir Putin dan perangnya di Ukraina. Kemudian meminta Apple minggat dari Cina, namun justru Tesla melakukan hal sebaliknya. Di sisi lain, sebagaimana yang kita ketahui, Cina sampai detik ini guys, adalah mitra terbesar Indonesia dalam memasok nikel dari Indonesia. Musuh kita yang paling berat adalah dari dalam kita sendiri. Kita kadang-kadang tidak percaya sama diri kita bahwa kita hebat. Kita hebat kalau kita lakukan dengan benar. Ini Anda lihat juga tadi defisit perdagangan dengan Cina. Bagaimana orang bilang Cina ngontrol kita? Dulu trade defisit kita dengan Cina itu 27 miliar dolar. Kemudian menurun dari 17 miliar dolar. Apa artinya itu? Artinya kok Indonesia bisa lebih efisien dari Cina. Jadi kalau ada orang bilang kita dikontrol sama Cina, saya juga kadang-kadang bingung. Ini yang ngomong ini ngerti nggak angka? Saya tentara, saya karena tiap hari di brief oleh anak-anak muda di kantor saya jadi paham ini angka-angka. Di sini kita bisa simpulkan sampai detik ini nikel adalah yang paling efektif dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Tesla tidak akan lepas dari pengaruh Indonesia guys, dan sampai kapanpun Tesla tidak akan pernah bisa bersaing dengan mobil asal tirai bambu ini karena masih bergantung dari negara tersebut dalam hal baterai. Sebagaimana tahun 2021 kemarin bro, Tesla membeli bahan baku nikel yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Pembelian bahan baku nikel ini pun, Tesla melakukan teken kontrak dengan 2 perusahaan pemasok baterai asal Cina, Zhejiang Cobalt dan CNGR Advanced Material. Adapun nilai kontrak pembelian nikel tersebut senilai 5 miliar US dollar atau setara 74,5 triliun. Sebenarnya Apin melihat Tesla ingin melecehkan Indonesia sejak tahun 2021 yang lalu dengan membeli nikel asal Indonesia melalui perusahaan supplier asal Cina. Namun, justru Tesla sendiri yang kena batunya, alih-alih Indonesia mau melunak dengan aturan dalam negeri terkait transfer of technology dan sebagainya, justru Indonesia malah semakin keras dalam memperkuat kebijakan dalam negerinya dengan melakukan stop ekspor bauksit yang akan diberlakukan pada Juni 2023 ini. Kemungkinan besar aluminium juga akan di-stop mengingat aturan tentang Permen nomor 11 tahun 2019. Di situ jelas disebutkan mineral dan bahan tambang. Dan sebagai informasi, aluminium adalah salah satu bahan baku untuk baterai lithium.